Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian PTK. PTK adalah singkatan dari penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang dilakukan guru di kelasnya sendiri untuk memperbaiki proses dan hasil pembelajaran melalui tindakan yang direncanakan dan refleksi. PTK juga dipahami sebagai penelitian praktis yang berfokus pada pemecahan masalah pembelajaran di kelas. Baiklah, yang selanjutnya adalah latar belakang PTK. Latar belakang PTK adalah alasan atau dasar mengapa penelitian tindakan kelas perlu dilakukan. Biasanya karena ada masalah nyata dalam pembelajaran yang ingin diperbaiki oleh guru di kelasnya sendiri. PTK lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara reflektif, sistematis, dan langsung berdasarkan praktik di kelas. Secara umum, latar belakang PTK muat adanya masalah pembelajaran di kelas, keinginan guru memperbaiki proses dan hasil belajar, kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, dan dorongan profesionalisme guru sebagai peneliti di kelas. Dalam penulisan PTK, bagian latar belakang biasanya menjelaskan kondisi nyata di kelas, mengapa masalah itu penting diteliti dan apa akibatnya jika tidak segera diatasi. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat PTK. Tujuan PTK adalah memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas melalui tindakan yang nyata, terencana, dan reflektif. Selain itu, PTK bertujuan meningkatkan profesionalisme guru dalam memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Manfaat PTK antara lain, yang pertama, memperbaiki proses dan hasil belajar siswa, membantu guru menemukan solusi atas masalah nyata di kelas, meningkatkan inovasi dan kreativitas guru dalam mengajar, menumbuhkan budaya meneliti dan refleksi dalam praktik pembelajaran, meningkatkan kualitas sekolah secara bertahap. Dan yang selanjutnya adalah perbedaan PTK dan penelitian lainnya. PTK berbeda dari penelitian lainnya karena fokus utamanya adalah memperbaiki praktik pembelajaran di kelas secara langsung, bukan sekedar membuktikan teori atau menghasilkan generalisasi yang luas. PTK dilakukan dalam konteks kelas tertentu dan hasilnya langsung dimanfaatkan oleh guru dan siswa kelas itu. Perbedaan utamanya bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, PTK berangkat dari masalah nyata di kelas, sedangkan penelitian formal sering berangkat dari teori atau gap penelitian. PTK dilakukan oleh guru atau kolaborasi di kelas sendiri, sedangkan penelitian lain biasanya dilakukan peneliti sebagai pihak luar. PTK bersifat siklik atau perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, lalu perbaikan. PTK menekankan manfaat praktis, sedangkan penelitian lain lebih menekankan pengembangan teori dan generalisasi. Singkatnya, PTK adalah penelitian yang berorientasi pada perbaikan langsung, sementara penelitian lainnya sering berorientasi pada pembuktian, pengembangan teori, atau generalisasi hasil. Prinsip-prinsip PTK. Prinsip PTK antara lain dilakukan dalam kegiatan nyata di kelas, bukan situasi yang dibuat-buat. Berangkat dari masalah pembelajaran yang memang sedang dihadapi guru dan siswa. Bersifat siklik, yaitu melalui langkah perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi secara berulang. Dilaksanakan secara kolaboratif, misalnya antara guru dan peneliti
atau sesama guru, bertujuan memperbaiki praktik pembelajaran dan meningkatkan profesionalisme guru. Harus realistis, dapat dilaksanakan dan sesuai dengan waktu serta kondisi kelas. Dan yang terakhir adalah prosedur penyusunan PTK. Prosedur penyusunan PTK umumnya dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Memilih masalah nyata di kelas, merumuskan judul dan fokus masalah, menyusun latar belakang, tujuan, dan manfaat, lalu menyiapkan kajian, teori, serta rencana tindakan. Setelah itu, guru menyusun instrumen, menentukan subjek penelitian, dan merancang siklus tindakan, observasi, serta refleksi. Secara lebih ringkas, alurnya adalah identifikasi masalah di kelas, rumuskan judul dan masalah penelitian, susun latar belakang, tujuan, dan manfaat, tinjau teori yang relevan, rancang tindakan per siklus, siapkan instrumen, observasi, dan evaluasi, laksanakan tindakan, observasi, refleksi, lalu revisi siklus berikutnya. Dalam penyusunan proposal PTK, bagian penting biasanya meliputi pendahuluan, kajian pustaka, dan rencana penelitian proposal menjadi langkah awal sebelum pelaksanaan tindakan kelas. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.